Terima kasih banyak atas kasih sayang itu terasa sangat hangat di hati aku. Pegiat media sosial Salsa Erwina menyampaikan pesan untuk warga Indonesia di tengah kericuhan yang terjadi. Pesan itu disampaikan melalui akun TikTok Salsa Erwina pada Selasa 1 September. Awalnya, Salsa berterima kasih kepada warga Indonesia yang selalu menanyakan kabarnya. Mengingat Salsa Erwina lantang menyuarakan perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia kepada pemerintah. Sembari menahan tangis, Salsa Erwina merasa terharu dan merasa disayang oleh warga Indonesia. Lantas, ia memberikan pesan jika suatu saat terjadi sesuatu dengan dirinya, Salsa ingin warga Indonesia melanjutkan perjuangan untuk membangun negara. Teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak? Dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa. Aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir. Karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini, aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Nah, tapi namanya kita sedang melakukan perjuangan, teman-teman. Kita nggak boleh fokus hanya kepada rasa takut dan kekhawatiran dan hal terburuk yang mungkin terjadi. Kita juga harus fokus membakar emosi dan semangat kita untuk menimbang-nimbang dan membayangkan hal terbaik yang bisa terjadi dari semua ini. Sudah banyak pencapaian kita sampai saat ini, teman-teman. Pencapaian pertama, kita sudah berhasil membongkar bagaimana kebobrokan yang ada di pemerintah-pemerintah kita. Dua, kita sudah berhasil menunjukkan bahwa segala macam kata-kata jahat yang dilemparkan kepada rakyat, itu semua tidak ada artinya. Karena dia tidak bisa bertanggung jawab sampai akhir, dia tidak mempunyai argumen untuk mempertahankan itu, dan justru sampai yang terjadi di hari ini. Mereka semua sudah akan merasa kapok sejak saat ini. Kita nggak akan lagi ngelihat ada pejabat-pejabat yang petatang-petenteng karena mereka akan tahu ada resiko dari perbuatan mereka yang semena-mena terhadap rakyat. Kita sudah menang di jalan sana. Yang kedua, suara-suara yang telah kita sampaikan juga sudah membawa banyak perubahan. Kapolri, Presiden, semua bergerak cepat untuk mengadili oknum yang telah menghilangkan nyawa pahlawan demokrasi kita, Afan. Mungkin pengadilannya memang tidak sesuai dan lain sebagainya, tapi mereka sudah bertindak cepat. Setidaknya. Yes, masih bisa lebih baik lagi, tapi setidaknya mereka sudah bertindak cepat. Tiga, aku melihat beberapa hari ini, pemerintah lebih cepat dibandingkan beberapa tahun ini ya. Karena mulai tuh, oh ya tiba-tiba fraksi ini, fraksi itu menyetujui penghapusan tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Kemana aja mereka semua? Karena apa? Perubahan hanya bisa terjadi saat terus kita tekan dan ada konsekuensi kalau mereka tidak melakukannya. Jadi, teman-teman, bayangkan kalau ini memang benar-benar diimplementasikan, kita membawa perubahan yang sangat besar untuk hidup kita dan juga generasi mendatang. Dan tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus melanjutkannya. Jadi, jangan khawatir. Apapun yang akan terjadi, apapun yang terjadi kepada aku, mungkin atau siapapun, ya semoga nggak keluarga ya, apapun yang terjadi kepada aku titipkan perjuangan ini kepada kalian. 280 atau 290 juta masyarakat Indonesia, lanjutkan perjuangan aku. Dan jangan pernah kita jadi lagi generasi-generasi yang mau melakukan praktek korupsi, yang mau merampok rakyat, yang gila hormat, yang arogan, yang budayanya sangat feodal dan selalu minta dihormati. Kita putus mata rantai budaya bobrok yang sudah menghancurkan negara kita ini. Bersama-sama kita bisa, dan kita fokus terhadap apa yang mungkin kita bisa capai bersama-sama. Terus kita tuntut teman-teman, 12 tuntutan kita sebelum 5 September tengah malam.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.